Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Sahabat yang kami muliakan, para pemirsa di rumah maupun dimanapun berada, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini kita juga menemui banyak hadis-hadis yang sekiranya kita sering mendengar, entah di masjid-masjid, di surau-surau, namun kita tidak tahu aslinya sumber dari hadis tersebut. Salah satu hadis yang cukup tenar pada awal bulan Ramadan adalah hadis tentang Ramadan diawali dengan rahmah. Ya. Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini kerap kali disampaikan oleh para muballigh di ceramah-ceramah mereka, namun setelah diteliti lebih jauh ternyata hadis ini bermasalah. Ternyata hadis ini ya setidaknya bisa dinilai dhaif oleh para ulama ahli hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam dalam kitab-kitab mereka, salah satunya adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir, dan beliau sekaligus mengomentari hadis ini, mengomentari kualitas hadis ini, bahwa hadis ini berkualitas dhaif atau lemah secara sanadnya. Bahkan lebih spesifik lagi, yaitu Syekh Al-Albani menilai hadis ini mungkar, ya, yang mana mungkar juga termasuk adalah hadis dhaif. Maka hadis ini sejatinya tidak bisa digunakan untuk sandaran, untuk pegangan hujjah atau argumentasi. Nah, sebab di dalam sanad hadis ini terdapat dua orang perawi yang bermasalah. Yang pertama adalah Salam ibn Sawwar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam menilai orang ini, yaitu orang yang hadisnya mungkarul hadis. Ya, sedangkan Ibnu Hibban menilai bahwa Salam ibn Sawwar tidak bisa dijadikan hujjah, ya, alias orangnya sangatlah dhaif. Nah, lalu masalah yang kedua atau rawi kedua yang bermasalah adalah Maslamah ibn Salat. Ya, Maslamah ibn Salat ini sama menurut para ulama juga tidak bisa dijadikan pegangan hadisnya karena beliau dinilai matruk. Ya, hadisnya matruk. Dalam diskursus ilmu hadis, hadis matruk adalah hadis yang ditinggalkan secara kebahasaan. Maksudnya kenapa ditinggalkan? Karena ada rawi ya di dalamnya yang dituduh pendusta. Ya, dituduh pendusta dalam meriwayatkan hadis. Bedanya dengan hadis yang terdapat pendusta di dalamnya adalah rawi matruk atau rawi yang dituduh pendusta, yaitu sehari-harinya dia berbicara tentang hal-hal bohong. Nah, sedangkan ketika meriwayatkan hadis, kita nggak tahu dia sedang bohong atau tidak. Ya, maka dari itu hadisnya matruk. Dan matruk adalah salah satu jenis ya dari sekian banyak hadis maudhu atau hadis dhaif. Ya. Baik, dari dua perawi yang bermasalah ini, maka kita tidak bisa menyebut hadis ini asli dari Rasulullah SAW. Ya, melainkan ya hanya kabar saja yang mana dinilai bahkan dalam kitab-kitab du'afa atau kitab-kitab yang mengumpulkan mengkodifikasi hadis-hadis dhaif. Salah satunya dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Uqaili dalam kitabnya Ad-Du'afa, ya. Ad-Du'afa Al-Kabir. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyerukan tiga hal atau tiga fase dalam bulan Ramadan. Yaitu pertama adalah fase rahmah ya di awalnya, dan di tengah-tengahnya adalah fase maghfirah atau pengampunan, dan yang ketiga adalah fase itqun minan nar, ya, diangkat dari neraka orang-orang yang telah menjalankan bulan Ramadan. Ya, mungkin secara makna, secara untuk kita jadikan pegangan untuk semangat kita
ibadah di bulan Ramadan mungkin bisa jadi benar, tapi jangan sampai dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ketika Ramadan datang dan ketika menjalani bulan Ramadan secara keseluruhan, beliau tidak pernah membagi Ramadan terhadap 3 aspek ini. Namun ya, yang sering kita pahami dalam hadis-hadis Nabi, Ramadan itu hanya terbagi menjadi 2. Ya, itu pun secara abstrak, bukan disebutkan Ramadan ada 2 aspek, bukan. Yaitu 20 hari pertama. 20 hari pertama ini ya disebutkan memang banyak fadilahnya ya, seperti Ramadan secara umum. Ya, namun 10 hari terakhir. Nah, jadi 20 hari pertama itu Ramadan secara umum. Nah, 10 hari terakhir ini adalah penekanan ya, tambahan, ziyadah dalam kita berupaya menggapai satu malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu di malam yang keberapa, dan itu malam yang lebih afdol, lebih mulia ya daripada 1000 bulan. Daripada 1000 bulan yang tidak terdapat malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih ya, taharru Lailatul Qadri ya fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita harus menggapai, mencari malam Lailatul Qadar itu dalam 10 hari terakhir saja ya. 10 hari terakhir ini ada beberapa hadis menyebutkan mengenai tanggalnya, ada yang menyebutkan 27 ya, 24. Namun para ulama bersepakat bahwa ya ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran pasti. Nah, yang jelas ada lagi ya, Lailatul Qadar ini turun pada tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25 dan seterusnya. Namun yang jelas ya, 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika masuk malam terakhir. Hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menyatakan Rasulullah ketika masuk tanggal 20 Ramadan, 21 hingga terusnya, itu beliau melakukan 3 hal. Ya, yang pertama adalah syadda izarahu, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung ini dapat dimaknai sebagai ya, Rasulullah sudah tidak menggaul istri-istrinya, atau dimaknai yang lain bahwa Rasulullah juga menggiatkan ibadahnya, ya, ibadah sholat, i'tikaf dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ya, aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan para keluarganya, dalam hal ini ya istri-istrinya yang terpisah tempat ya, mungkin diketuki satu-satu ya untuk bangun sholat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Rasulullah menghidupkan malam tentu dengan cara sholat, itu dengan cara beribadah, berzikir, membaca Quran dan lain sebagainya. Bukan dengan cara-cara kita biasa nonton bola, kita biasa main catur di pos ronda dan lain sebagainya. Itu bukan menghidupkan malam ya. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan mengenai hadis Ramadan dibagi 3 fase, yang mana itu adalah hadis mungkar, hadis yang dhaif, tidak dapat dijadikan pegangan, tidak dapat dijadikan hujjah. Ya, mungkin semoga ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.